Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen penguji dan Ibu guru penguji uji kinerja PPG tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Mega Ayu Agustin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas PGRI Semarang tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan pembelajaran sekaligus perekaman pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Saya melaksanakan pembelajaran daring dengan menggunakan platform Google Meeting di kelas 5 SD 3 Jojo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Saya melaksanakan pembelajaran pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 5. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semua ya, alhamdulillah. Pagi ini ada yang belum sarapan? Ampun. Sudah semua? Sudah ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin Mbak Adinda, bisa nak? Bisa, Bu. Silahkan dipimpin berdoa, Dinda. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita doa selesai. Terima kasih Adinda sudah memimpin berdoa ya. Hari ini ada yang belum hadir? Hadir semua? Oke, Bu Mega coba absen. Ketika Bu Mega panggil namanya, nanti kalian nyalakan mikrofon, kemudian bilang hadir. Oke, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Ya, Bu. Ingat selalu untuk menerapkan 5M. Mencuci tangan. Memakai masker. Menjaga jarak. Mengurangi mobilitas. Sekali ya, ingat selalu ya. Untuk yang sedang gabung sama temennya ini juga jangan lupa untuk memakai masker dan jaga jarak ya. Oke, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita dengarkan lagu Hari Merdeka dulu ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ini didengarkan saja. Oke, Bu Mega mulai ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ya, masih ingat tidak pembelajaran kita kemarin yaitu tentang organ pernafasan manusia. Ya, dan berbagai macam tarian. Bentar, Mega kan akan mencatat yang aktif ya. Oke, kita mulai ya. Ya, Manda. Apa Manda? Penyebab gangguan pernapasan dan macam-macam tarian berasal dan daerahnya. Ya, kita kemarin belajar tentang faktor penyebab gangguan pernapasan dan berbagai macam tari kreasi daerah dan daerah asalnya ya. Masih ingat faktor penyebab pernafasan itu apa saja ya? Ada berapa? Ya, Dava? Ada 2, 1 faktor fisik, 2 faktor penyakit. Oke, kurang lengkap ya. 3 faktor lingkungan. Oke, ada 3 ya, ada faktor lingkungan, faktor penyakit, dan faktor gaya hidup ya. Kalau tariannya masih ingat tidak? Kemarin kita belajar tentang tarian apa saja? Iya, Fadil. Tari saman. Tari saman, oke. Apalagi? Tari payung. Oke, Manda tari payung. Kemudian Fadila apa nak? Tari jaipong. Tari jaipong.
Tari gambyong. Tari gambyong, betul. Dava apa nak? Tari pendet. Ada yang tahu tari saman itu berasal dari mana ya? Aceh. Aceh, ya. Bareng-bareng ya? Oke, dan sebelum kita menuju ke pokok materinya, anak-anak, kita lihat ini, nak. Ini ada gambar apa sih? Ada yang menarik perhatian kalian tidak pada gambar itu? Ya, Dava. Kanker tenggorokan. Kanker tenggorokan. Di leher orang itu kenapa sih? Lehernya ada apanya itu, nak? Kayak bolong gitu. Ya, betul. Lehernya berlubang ya. Kenapa ya kok bisa berlubang? Kebanyakan merokok. Kebanyakan merokok. Oke, kita akan pelajari pada pembelajaran kita hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran ke-5 ya. Dan nanti tujuan pembelajaran kita itu nanti itu ada teks bacaan. Judulnya alasan COVID-19 bisa sebabkan sesak napas. Nanti kalian identifikasi informasi apa saja yang bisa kalian dapat melalui teks bacaan tadi. Menggunakan unsur 5W plus 1H. Kemarin kita sudah belajar unsur 5W plus 1H juga ya. Jadi tidak perlu diulang lagi. Kemudian nanti kalian buat pertanyaan dan jawaban terkait teks bacaan alasan COVID-19 bisa sebabkan sesak napas. Selain itu, kita nanti juga akan menonton video tentang penyakit organ pernapasan manusia. Nanti kalian analisis penyakit apa saja yang sudah disebutkan dalam video tadi. Kemarin kalian sudah membuat bagan ya tentang gejala dan penyakit organ pernapasan manusia ya. Nanti Bu Mega tampilkan yang sudah mengirimkan hasil pekerjaannya. Kemudian kita nanti juga menganalisis tari kreasi daerah ya, dengan menonton video nanti kalian analisis itu tari daerah apa, propertinya apa, pola lantai yang digunakan apa saja. Kemarin secara sinkronus ya kalian sudah mempraktekkan pola tari kreasi daerah bersama kelompok kalian ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja anak-anak? Coba ada yang mau membacakan? Ya, Dava? Mencari informasi pada teks bacaan dengan daerah. Oke, terima kasih ya Dava. Nah, tadi di awal pembelajaran kalian sudah melihat gambar ini ya. Gambar orang yang lehernya berlubang. Coba sekarang kalian buat pertanyaan berdasarkan gambar itu. Kalian mau tanya apa sih? Apa yang kalian ingin tahu sehingga timbul pertanyaan tentang gambar ini? Ya, siapa yang mau membuat pertanyaan? Ya, Bu Mega tuliskan pertanyaan kalian di sini. Nah, ya Adinda ya. Silakan Adinda. Apa pertanyaannya? Mengapa lehernya berlubang? Mengapa leher orang pada gambar ya? Ya, pintar. Oke, sip. Dinda, oke. Ada yang mau mencoba lagi? Bagaimana orang tersebut Oke, Amanda. berlubang? Bagaimana? Sebentar. Orang tersebut bernapas dengan leher berlubang. Oke. Ada lagi yang mau membuat pertanyaan? Vika. Ya, silahkan Vika. Apa yang terjadi dengan leher orang tersebut? Oke, apa yang terjadi dengan leher orang tersebut? Karena kalimat tanya harus ada tanda tanyanya di belakang. Di akhir kalimat harus ada, oke? Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Selain kata tanya apa? Kan ada mengapa, ada bagaimana, ada apa, terus ada apa lagi? Siapa, kapan, di mana, ya kan? Kalian gunakan 3 itu yang belum. Coba kalian buat dengan menggunakan siapa. Bisa tidak? Oke, Adinda silahkan nak. Siapa saja yang mempunyai penyakit itu? Siapa saja yang dapat, mungkin pertanyaan bisa diganti seperti ini ya. Siapa saja yang bisa beresiko terkena penyakit itu ya? Nah, ini tadi pertanyaannya ya. Misalnya menggunakan kata di mana bisa tidak ya, anak-anak? Ya, Dava, silakan nak. Di mana bisa orang
mengobati kanker tenggorokan. Oke. Mungkin maksudnya gini ya, di mana orang yang mempunyai penyakit kanker tenggorokan ini dapat memperoleh pengobatan gitu ya, mungkin ya. Oke. Ya, oke. Sekarang ada yang mau jawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4 ini? Ya, Dava. Karena merokok. Karena kebiasaan merokok ya, oke, betul. Kemudian yang nomor 2 ada yang mau jawab? Bagaimana cara orang tersebut bernafas dengan leher berlubang? Gimana ya caranya nafasnya kalau lehernya berlubang? Padahal tenggorokan itu termasuk salah satu organ pernafasan yang dilewati udara ya. Nek bolong terus gimana? Ya Fadil, gimana nak? Dengan menutupinya. Dengan menutupinya? Maksudnya menutup lubangnya? Nah jadi begini ya, orang yang terkena tadi, ini namanya tuh kanker tenggorokan anak-anak ya. Kanker tenggorokan itu faktor penyebabnya belum diketahui secara pasti. Tapi diduga itu kemungkinan ya karena kebiasaan merokok dan minum alkohol. Itu yang diduga menjadi faktor penyebab atau meningkatnya resiko terkena penyakit kanker tenggorokan ya. Dan dia nafasnya ini, nafas orang yang tenggorokannya sudah berlubang itu, nafasnya menggunakan tenggorokan nak. Jadi ada udara yang keluar masuk dari lubang itu. Oke, kita lanjut nih, ada soal nih. Nah, ya siapa yang membaca? Oke, Abid, silakan Abid. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar tadi? Apakah semua kata pada gambar tersebut ada? Nah, silakan, ada yang mau jawab? Ya, Andina, silakan nak. Mengapa? Ya. Apa? Ya. Siapa? Di mana? Ya. Oke. Adakah kata tanya yang tidak digunakan? Apa tadi? Apa sudah ya? Siapa? Kapan? Sudah. Nah, bentar, siapa tadi yang jawab ya? Pula. Oh, Manda. Oke. Jadi kata tanya yang tidak digunakan terkait gambar tadi itu kata tanya kapan ya. Nah, ini ada teks tentang tadi yang sudah Bu Mega bicarakan di awal ya. Jadi teks ini sudah ada di materi ajar. Sudah Bu Mega bagikan juga secara asinkronus ya. Sudah dibaca ya? Sudah. Sudah, oke. Silahkan, ini kelihatan tidak teksnya? Kelihatan. Oke, Kelihatan. coba yang paragraf pertama, apa yang mau membacakan? Iya, Dava, silahkan nak. Jakarta, CNN Indonesia, sesak napas menjadi salah satu gejala infeksi virus corona. Oke, terima kasih Dava. Ada yang mau membuat pertanyaan terkait teks tadi? Bu Mega tulis di sini ya. Ya, Adinda, silahkan nak. Apa yang menjadi salah satu gejala COVID-19? Ya. Kemudian ada yang mau menjawab? Oke, Dava lagi ya. Ya. Atau yang lain yang belum pernah bertanya atau menjawab? Anggun, coba nak. Atau Vika? Vika nak, iya silakan nak. Salah satu gejala COVID-19 adalah sesak nafas. Wah, pinter. Beri tepuk tangan dulu untuk Vika anak-anak ya. Ya, salah satu gejala COVID-19 adalah sesak napas. Betul sekali. Sebetulnya gejalanya banyak ya, cuman salah satunya itu sesak napas ya. Gejalanya ada bisa demam, menggigil, atau ada juga yang anosmia. Anosmia tuh hilang penciumannya, indera penciumannya gitu ya. Oke, pintar ya. Itu sepenggal teks tadi tentang alasan COVID-19 disebabkan sesak napas. Nah, ini ada video tentang penyakit organ pernafasan manusia anak-anak. Silahkan kalian amati, kemudian analisis penyakit apa saja yang ada dalam video ini ya. Kita mulai ya, bisa dicatat yang penting-penting supaya nanti kalau ada pertanyaan bisa jawab, oke?
ada influenza, TBC. Bagaimana? Apakah perlu diulang videonya, Nak? Tidak. Sudah jelas? Ye. Sekarang coba kalian analisis nih berdasarkan gambar ini. Yang gambar satu ini apa ya, Dava dan Apit? Oke. Yang pertama itu namanya asma ya. Itu pakai apa ya semprotan yang di mulut itu? Ya, Apit, kamu mau jawab, Nak? Ya, apa namanya? Inhaler. Inhaler. Oke, inhaler ya. Bagaimana gejala penyakit asma? Siapa yang mau jawab? Ya, Apit ya. Silakan Apit. Dada terasa sesak. Ya, batuk. Iya betul. Fadil apa, Nak? Pernapasan terasa berat. Mantap, pinter semua. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ada Fadil, Apit sama Dava tadi ya yang jawab. Pinter. Gejalanya tadi apa saja, Nak? Yang jawab tadi siapa ya? Bu Mega tuliskan dulu gejalanya. Apa ya? Sesak napas, napas terasa berat. Kan batuk. Ya, pinter. Mantap. Kemudian yang kedua, ya Anggun, silakan, Nak. Bronkitis. Pinter. Bronkitis tuh ada peradangan pada bagian bronkitisnya ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang organ pernafasan manusia ya. Bagian-bagiannya hidung, ada faring, laring ya. Ada bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru ya. Gejalanya bagaimana bronkitis? Tadi Anggun ya yang jawab ya, sebentar. Anggun. Ya, Dava lagi. Batuk, berdahak, demam, dan sesak napas. Oke, ya, oke, Dava lagi ya. Batuk, berdahak. Kemudian apa? Demam ya? Ye. Demam karena ada Dan sesak penyakitnya napas. ya. Iya, dan sesak napas. Kemudian yang gambar ketiga ini gambar apa ya? Kita apa, Nak, ini, Nak? Ada bintik-bintik ini di paru-parunya ini, Nak. Apa ya itu ya? Ya, Anggun, silakan, Nak. TBC. Iya, pinter sekali. Nama bakterinya apa yang ada di dalam paru-paru ini? Mycobacterium. Ya, Mycobacterium apa, Nak? Kurang lengkap? Mycobacterium tuberculosis. Ya, pinter. Gejalanya apa? Batuk. Ya, terus apa lagi? Apit. Sulit bernafas. Ya, oke, lanjut. Apa lagi? Ataupun tidak dengan dahak. Ciri yang paling dapat kita kenali dari penyakit Mycobacterium tuberculosis itu batuknya bisa batuk darah. Ya, kalau sudah parah bisa sampai batuk darah. Itu Mycobacterium tuberculosis ya. Lanjut kita ke permasalahannya Sheila ini anak-anak nih. Siapa yang mau membacakan? Ya, Adinda, Nak. Sheila ingin sekali bersin. Oke, terima kasih ya Dinda. Sudah cukup, Nak. Ada pertanyaan ya? Disimak baik-baik. Mau jawab nanti silahkan pencet tombol raise hand yang ada di HP ya. Bisakah Sheila terus berlatih apabila sedang sakit? Ya, Dava lagi. Oke, gimana Dava? Tidak. Tidak bisa ya? Alasannya kenapa? Ya, Anggun. Influenza. Nah, yang namanya terkena sakit influenza itu harus beristirahat ya, supaya cepat sembuh. Jadi memang Sheila tidak bisa terus berlatih. Ya harus istirahat dulu di rumah. Nah, pertanyaan 1 bisa terjawab ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah teman-teman Sheila juga akan mengalami sakit seperti Sheila? Dava lagi, oke? Ya. Iya, kenapa? Karena teman-teman Sheila berlatih dengan keras hingga kelelahan. Oh, gitu jawabannya. Oke lah, boleh. Jadi alasan yang paling tepat itu kenapa kok teman-teman Sheila beresiko terkena sakit influenza juga karena penyakit influenza itu penyakit menular ya anak-anak ya. Jadi kalau ada yang terkena influenza dan kita dekat dengan orang tersebut, kita juga beresiko terkena influenza ya. Virus influenza itu menular. Ya. Kemudian tarian ini dibaca Fadilah coba Nak, yang ketiga pertanyaannya. Tarian apa yang sedang dipelajari
pelajari Sela. Ya, silakan Manda. Tari payung. Tari payung, pinter Manda. Yang keempat silakan dibaca Vika. Properti apa yang harus digunakan Sela untuk menampilkan tarian tersebut? Ya, Dava lagi. Menggunakan payung. Iya, pinter Dava, menggunakan payung. Kemudian yang keempat ini Fadil ya, silakan Fadil. Apakah kalian setuju jika properti yang digunakan Sela diganti dengan piring atau kipas? Ya, setuju tidak? Ya, Adinda. Tidak setuju. Pinter, tidak setuju. Alasannya apa tidak setuju? Karena propertinya karena tariannya memang menggunakan payung. Ya, mantap ya. Jawabannya itu karena memang ciri khas dari tari payung yang menggunakan properti payung ya. Oke, mantap. Tepuk tangan buat kita semua, Nak. Pinter-pinter ya, aktif-aktif semua. Nah, ini ada video, Nak. Video tari. Coba kalian amati dan analisis pola lantai yang digunakan apa, kemudian propertinya apa ya. Ini harus dilihat sampai selesai, soalnya pola tariannya banyak, Nak. Ya, bagaimana anak-anak videonya? Bagus tidak tariannya? Bagus. Bagus ya. Bagus ya. Itu namanya tadi tarian apa ya, Nak ya? Tari piring. Tari piring. Ya, tari piring. Propertinya apa, Nak? Tadi tari piring. Ya, ada apa, Nak? Gunakan apa, Nak? Piring. Piring ya, sama Fadil ya. Piring ya, betul sekali. Kemudian pola lantainya tadi apa saja ya? Adinda. Pola lantai vertikal. Bentar, pola lantai vertikal. Ya, bagus. Kemudian apa lagi? Aja. Ya, Anggun. Apa, Nak? Horizontal. Ya, pintar. Terus apa lagi? Ada lagi loh tadi loh. Pola lantai, lingkaran besar dan lingkaran kecil. Terus ada juga pola lantai spiral. Ya, spiral tuh yang seperti per. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita ice breaking dulu, Nak. Coba dinyalakan semua kameranya. Tangannya ditaruh depan semua. Kita tirukan gerakan yang ada di video ini. Obok-obok. Oke, tepuk tangan atas semangat kalian yang luar biasa. Nah, ini saatnya kita presentasi hasil diskusi kalian ya. Kemarin kalian sudah mengerjakan LKPD bersama kelompok kalian secara asinkronus ya. Nah, ini LKPD yang pertama tentang teks bacaan alasan COVID-19 bisa sebabkan sesak napas. Kalian buat pertanyaan dan jawaban ya kemarin dengan kelompok kalian. Nah, ini ada yang sudah mengirimkan. Nah, ini coba dibaca Fadilah, coba Nak, yang apa? Ini kelompoknya Fadilah ya yang mengirimkan ya. Silakan, Nak. Salah satu gejala infeksi virus corona penyebab COVID-19. Ya, jawabannya dibaca sekalian, Nak. Gejala infeksi virus corona penyebab COVID-19 yaitu sesak napas. Pintar. LKPD kedua itu ada kotak huruf ya. Kotak huruf ini coba kalian lihat di sini ada penyakit apa saja. Nah, ini temukan berbagai macam penyakit pernafasan pada kolom kata di bawah ini. Penyakit ya. asma. Pintar, Mas. Benar, asma. Oke, lanjut. Apalagi? Flu. Ya, Amanda flu. Oke, main. Fadilah apa, Nak? Iya, pinter. Influenza ya. Terus ada apa lagi? Ada berapa penyakit sini? Tadi ada asma, influenza, kemudian apa lagi? Ya, Anggun?
Faringitis. Pintar, faringitis. Terus, kurang satu. Ada 4 ini. Ya, Fadilah. Tuberkulosis. Mantap, pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tuberkulosis ya. Oke. Nah, ini ada cerita kalian analisis ya. Ada kasus nih. Yang pertama Edo. Edo sedang mengalami sakit kepala demam, penciuman berkurang, hidung tersumbat dan badan terasa letih sehingga ia harus beristirahat di rumah. Apa yang sebenarnya terjadi pada Edo? Ya, Dava. Edo mengalami penyakit influenza. Pintar, Dava, penyakit influenza. Apa yang menyebabkan Edo dapat mengalami hal seperti itu? Minum obat sesuai resep dokter, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Oke, mantap. Oke, sekarang yang kedua ya. Odi sering mengalami sesak napas sejak kecil. Ia selalu merasa sesak napas terasa berat dan batuk ketika udara dingin atau kelelahan. Apa sakit yang diderita Odi, Fadilah? Asma. Pintar, asma. Betul sekali ya. Bagaimana cara mengatasinya ya, Java? Minum obat sesuai resep dokter dan dapat dilakukan dengan memberi inhaler. Inhaler, oke, pintar. Kemudian ini ada hasil analisisnya ya dari kelompoknya Adinda ya. Ini tadi sudah dibahas sama-sama ya. Betul ya ini ya. Itu sedang sakit influenza, betul nomor 1. Yang nomor 2 Odi sedang sakit asma. Oke. Kemudian ini ada LKPD yang ketiga ya. Ada tarian. Ini nama tariannya apa, Nak? Tari jaranan. Tari kuda lumping ya. Pola lantainya apa, Nak? Ya, Fadilah. Melingkar. Kemudian apa lagi? Vertikal. Garis lurus ke depan, betul, vertikal. Siapa tadi yang jawab? Manda ya? G. Oh, oke, Manda. Ya. Kemudian propertinya apa? Tari kipas. Yang nomor 1, nah, yang ini. Propertinya apa? Propertinya kuda lumping ya. Kuda tiruan. Nah, ini loh yang dipegang ini. Nah, ini. Ini ya. Kemudian yang nomor 2 ini apa? Tari payung. Tari payung, betul. Propertinya apa? Menggunakan payung. Ya, menggunakan payung. Kemudian pola lantainya bagaimana? Melingkar. Ya, Fadilah. Melingkar. Pintar. Kemudian apa lagi? Diagonal. Ya, pintar. Lagi apa lagi? Horizontal. Horizontal. Oke. Lanjut ke yang ketiga. Itu gambar apa? Tari apa? Tari kipas. Tari kipas. Kipas, mantap. Tari kipas propertinya apa? Menggunakan kipas. Kipas. Pintar, kipas ya. Terus apa lagi? Ya, Fadilah. Sarung. Ya. Selendang. Nah, mantap. Oke, pintar ya. Terus yang terakhir ini tari apa ya? Tari saman. Pintar, tari saman. Pola lantainya bagaimana tari saman? Horizontal. Ya, horizontal ya. Pintar, Fadila. Oke. Nah, ini hasil dari kelompok terakhir, kelompoknya Amanda ya. Ini ada pola lantainya, betul. Tarik kuda lumping, garis lurus ke depan, pola lantai garis horizontal. Propertinya kuda lumping atau kuda tiruan ya. Nama tariannya tari payung. Yang kedua, pola lantainya vertikal, melingkar, dari horizontal. Propertinya pakaian adat Minang, payung dan selendang. Mantap. Oke, ini yang terakhir. Nah, ini. Jadi kita sudah belajar tentang cara mencari informasi dengan menggunakan unsur 5W+1H ya. Betul ya?
Ya. Dari yang sudah kita pelajari tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada, sudah semua. Nah, ini Bu Mega klarifikasi ya, konfirmasi terkait fungsi dari unsur 5W plus 1H. Bisa tolong dibacakan. Oke, Abid, dibaca nak yang nomor 1. Yang apa? What itu? Buat apa digunakan untuk Kemudian yang siapa? Fadil. Coba dibacakan nah yang siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan atau mengetahui. Ya. Kemudian kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan, dan bagaimana untuk menanyakan kejelasan dari peristiwa, sebab maupun akibat dari peristiwa tertentu. Kemudian tadi kita belajar tentang penyakit organ pernapasan manusia ya anak-anak ya. Ada apa saja? Yang pertama Adinda bisa tolong dibacakan, ada penyakit apa tadi? Asma. Pintar, ada asma. Oke, yang kedua ada influenza ya atau flu. Flu disebabkan oleh virus ya, bisa menular itu tadi influenza. Gejala umum dari influenza diantaranya badan menggigil, demam, mata berair, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Penderita flu harus cukup istirahat dan makan makanan bergizi. Seperti Sheila tadi ya, Sheila harus beristirahat cukup dan makan makanan bergizi. Tidak bisa melanjutkan latihan ya, latihan menari. Ya, kemudian ada bronkitis dan tuberkulosis ya. Bronkitis itu peradangan pada bronkus atau trakea ya. Peradangan dapat menimbulkan gejala napas berbunyi dan terasa pendek ya. Kemudian ada TBC tadi, penyebabnya bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Nah, ini ada tadi kita sudah belajar tentang properti dan pola lantai ya. Nah, jadi properti itu unsur dukung dalam tari anak-anak ya. Unsur pertama dalam tari itu gerak. Kalau tidak ada gerak ya bukan tari namanya ya. Kemudian unsur pendukungnya ada properti. Ya, kemudian ini pola lantai. Pola lantai juga bagian penting dari tari kreasi daerah, khususnya tari tradisional ya. Ini ada pola lantai lurus dan melengkung. Ya, lurus itu ada garis horizontal, vertikal, diagonal ya. Kemudian yang lengkung ada lingkaran, setengah lingkaran, lingkaran besar, dan lingkaran kecil. Oke, sekarang ya, Bu Mega mau menagih ketercapaian atau indikator yang harus kalian capai. Nah, ini Bu Mega tagih nih. Ini ada pertanyaan ini kalian harus bisa jawab supaya kita tahu berhasil atau tidaknya pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah paham atau belum? Nah, ini coba dibaca. Ya, oke, Fadil aja, Fadil nak. Peradangan yang terhitung pada penderita ini terjadi adalah. Ya, ada yang mau jawab? Ya, Dinda, silahkan nak. Apa itu penyakit sinusitis? Sinusitis ya, pintar sekali ya Dinda. Apa itu penyakit sinusitis? Jadi isinya itu ada di awal paragraf ya, di kalimat pertama. Pintar. Kemudian yang kedua silahkan dibaca. Fadilah coba nak. Budi dan Niko sedang sama-sama sakit dan Niko dirawat di rumah. Ya, siapa yang mau jawab? Ya, Adinda, silakan nak. Sakit yang diderita Rudi yaitu influenza, sedangkan Nino sakit kanker paru-paru. Ya, mantap, betul sekali. Setuju tidak kalau Niko dirawat di rumah? Tidak setuju. Pintar, tidak setuju ya. Karena apa? Karena kanker paru-paru itu memerlukan perawatan intensif ya. Tidak bisa hanya dirawat di rumah. Harus dibawa harus dibawa ke rumah sakit ya untuk mendapatkan perawatan intensif ya. Paham nggih? Paham. Paham ya, oke. Sekarang yang terakhir dibaca, siapa yang belum baca? Abid, silakan nak. Perbedaan properti yang digunakan antara legong dengan tari
semimpi adalah. Ya, silakan. Ada yang mau jawab? Ya, Adinda. Tari legong menggunakan kipas dan tari sarimpi menggunakan selendang. Ya, pinter sekali. Mantap betul ya. Oke. Terima kasih ya anak-anak. Hari ini sudah sangat semangat belajar ya. Nah, sekarang itu kalian kerjakan evaluasi yang linknya Bu Mega bagikan ya nanti di WA, di WhatsApp grup. Nanti kalian kerjakan maksimal jam 11:30 nanti harus sudah mengerjakan semua. Nggih, Bu. Ya. Oke, Bu. Oke, hari ini pembelajarannya ada yang belum dipahami atau sudah paham semua anak-anak? Sudah paham semua. Sudah paham semua ya. Tadi kita belajar apa saja sih? Asma, Ya, berbagai penyakit organ pernafasan manusia ya. Penyakit asma, betul. Terus apa lagi anak-anak? pola lantai, Pinter, pola lantai. Kemudian? berat tari kreasi daerah, Ya, properti, ya pinter properti tari ya. Ya, kemudian mencari informasi dengan menggunakan cari unsur informasi 5W. Ya, 1H. 5W, Pintar. 1H. Iya, mantap. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan. Menyenangkan? Iya. Bagian apa yang paling menyenangkan anak-anak? Semua. Semua ya, Fadil ya. Oke. Ya, untuk tindak lanjut tugas selanjutnya, kalian pelajari tema 2 pembelajaran ke-6 ya. Semua ya. Kita tutup dengan berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ada yang mau memimpin berdoa? Ya, Dava, silakan nak. Kawan-kawan, sebelum kita selesai membahas, kita doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya Dava sudah memimpin berdoa untuk teman-temannya ya. Baik, Ibu Mega cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas semangat dan partisipasi kalian yang luar biasa ya. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak ya. Ya, sampai jumpa besok lagi. Ibu Mega akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.